Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi pada pertemuan pedagogik. Dan pada pertemuan kali ini saya selaku pembawa acara bersama dua narasumber kami, yaitu Nazra Lutfia Salsabil dan Anissa Nanda Putri Iciarto, akan membahas mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua Trisakti, jiwa pada diri manusia. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Sebelum diskusi ini dimulai, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber saya, yaitu ada Nazra dan juga Anissa. Bagaimana, apa kabarnya Nazra dan Anissa? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai saja diskusi pada kali ini. Sebelumnya saya akan menyebutkan topik materi yang akan dibahas pada diskusi kali ini, yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan menurut KHD dan implikasinya bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang kedua ada Trisakti, jiwa pada diri manusia dan cara pengaktualisasiannya dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, makna pedagogis dari semboyan Tuturi Handayani. Kepada kedua narasumber yaitu Nazra dan Anissa, dipersilakan masing-masing untuk menyampaikan salah satu materi dari materi yang telah disebutkan. Baik Saudari Anissa, mengenai materi Trisakti pada jiwa manusia, menurut Saudari Anissa, apa yang dimaksud dengan Trisakti pada jiwa manusia? Baik, terima kasih untuk Saudari Nazra atas pertanyaannya. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nazra. Jadi, konsep Trisakti jiwa manusia ini, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat 3 bentuk kekuatan yang ada di dalam jiwa manusia. 3 kekuatan atau Trisakti ialah pikiran, rasa, dan kemauan. Ahli psikologi menyebutkan 3 istilah tersebut dengan cipta rasa karsa. Cipta adalah daya berpikir yang bertugas mencari kebenaran sesuatu dan yang membandingkan. Selain itu, cipta atau daya pikir dapat diasah melalui pengalaman-pengalaman atau pengetahuan akan kebenaran atau kesalahan yang menjadi objek-objek perbandingan pula. Lalu selanjutnya ada rasa, adalah segala gerak-gerik hati kita, baik itu senang atau susah, puas atau kecewa, benci atau cinta, begitu seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu karsa atau kemauan, adalah hasil sebuah pikiran dan perasaan. Kemauan adalah permulaan segala perbuatan tindakan yang pasti. Ketiga kesaktian yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan syarat-syarat mutlak untuk mewujudkan manusia yang susila, berbudi, dan beradab. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengaktualisasikan Trisakti jiwa ini kepada proses pembelajaran? Dalam mengaktualisasikan Trisakti jiwa ini kepada proses pembelajaran, pendidik dapat mengajarkan tentang moral-moral kepada peserta didik sehingga mereka tahu mengenai adanya kebenaran atau kesalahan yang ada di sekitar kita atau yang ada di lingkungan sosial maupun. Sepertinya sekian dari penjelasan dari saya mengenai Trisakti jiwa pada manusia. Selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Saudari Setia mengenai apa itu pedagogis dari Tuturi Handayani. Seperti yang kita ketahui bahwa pedagogis adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogik juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Maka dari itu tentunya pedagogis dan Tuturi Handayani sangat berkesinambungan satu sama lain karena sama-sama membahas mengenai pendidikan, terutama pendidik. Lalu apa sih makna pedagogis menurut Tuturi Handayani? Maknanya adalah sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memberikan teladan, dorongan, dan arahan di tengah membimbing atau memotivasi, memberi semangat, menciptakan situasi yang kondusif, dan di belakang mendorong atau dukungan moral. Jadi memang karena pedagogis dan semboyan Tuturi Handayani memiliki arti yang sama dan cukup berhubungan satu sama lain, maka keduanya memberi pernyataan kepada pendidik agar menjadi seorang pendidik haruslah memberikan contoh yang baik dalam hal apapun. Saat pendidik mengimplementasikan semboyan pendidikan ini di depan memberikan contoh atau teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan, maka anak didik diharapkan dapat berusaha secara mandiri
dan bersaing dengan sehat. Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan, itu contoh pelaksanaannya bagaimana sih? Seperti kayak terlihat saat guru mengamati, mengikuti, dan mengarahkan anak didik dari belakang dalam mengimplementasikan apa yang dipelajarinya. Mengenai pembahasan hakikat pendidikan menurut KHD, apakah ada tanggapan tersendiri mungkin dari Saudari Nazra mengenai pembahasan tersebut? Baik, Saudara Setia, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa maupun rohaninya. Nah, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut juga dengan filsafat pendidikan Among, yang mana di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Lalu dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif dan adaptif sesuai dengan teori Trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Lalu 3 kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tripusat pendidikan, dan sistem Pogurom. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih atas penjabaran yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber maupun saya pribadi selaku pembawa acara pada sesi diskusi kali ini. Saya kira cukup sekian sesi diskusi pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video maupun diskusi kami. Saya akhiri diskusi kali ini dalam mata kuliah pedagogik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.